Kepergian Megawati Hangestri dari Red Spark sempat membuat kaget banyak penggemar voli di Korea Selatan, terutama fans setia klub asal Daejeon tersebut. 2 musim bersama, Megawati bukan sekadar pemain asing biasa. Ia adalah jantung serangan Red Spark, ikon baru yang mendobrak dominasi pemain lokal, dan bahkan dianggap sebagai penyelamat klub saat performa tim sempat terpuruk. Namun saat kabar kepergiannya diumumkan secara resmi, reaksi klub terasa lebih tenang dibanding ekspektasi banyak orang. Tidak ada unggahan penuh nostalgia dari akun resmi Red Spark. Tidak ada video kompilasi perpisahan atau ucapan terima kasih emosional yang biasa diberikan klub Korea kepada pemain asing yang sudah memberi kontribusi besar. Hanya satu unggahan sederhana berisi ucapan, "Thank you Megawati," diikuti emotikon hati dan semangat. Sikap datar itu membuat sebagian fans bertanya-tanya, apakah Red Spark memang sudah bersiap melupakan Megatron sejak jauh-jauh hari? Jawabannya mulai terlihat dalam beberapa pekan setelah musim berakhir. Tidak ada upaya terbuka dari manajemen untuk mempertahankan Megawati. Padahal secara statistik, Megatron tampil luar biasa dan bahkan masuk ke dalam top 3 MVP musim V-League tahun 2024 sampai tahun 2025 versi beberapa media lokal. Kontrak Megawati yang habis tidak diperpanjang, dan proses perpisahan pun berjalan seperti sekadar pergantian pemain biasa. Sementara para fans Indonesia terus mengunggah rasa sedih dan terima kasih lewat media sosial Red Spark, pihak klub tetap bungkam dan langsung bergerak dalam senyap. Mereka lebih memilih fokus membentuk skuad baru. Perlahan, suasana klub berubah. Megawati tak lagi menjadi topik utama dalam percakapan Red Spark. Keberadaannya seperti menjadi bagian dari sejarah singkat yang diletakkan di rak kenangan, bukan di hati yang dirindukan. Padahal, belum lama berselang, Red Spark sangat terbuka dan bangga menampilkan Megawati dalam segala bentuk promosi mereka, mulai dari poster pertandingan, konten YouTube, hingga fansign. Tetapi kini, setelah semuanya usai, kesan yang muncul justru seolah klub ini ingin cepat-cepat melanjutkan hidup. Banyak yang menduga bahwa hubungan profesional antara Megawati dan Red Spark memang dibangun dengan batas yang jelas sejak awal. Tidak ada keterikatan emosional yang terlalu dalam, sehingga ketika waktunya tiba, keduanya bisa berjalan masing-masing tanpa harus mengulur waktu dengan drama perpisahan. Bagi Megawati, keheningan ini mungkin jadi tanda bahwa ia memang sudah waktunya naik level. Sementara bagi Red Spark, ini adalah awal dari proyek baru, yang tampaknya ingin dibangun tanpa bayang-bayang Megatron di masa lalu. Seolah tak ingin larut dalam bayang-bayang Megawati Hangestri, Red Spark langsung bergerak cepat di bursa transfer. Tanpa menunggu lama, mereka mengumumkan rekrutan besar yang langsung mengubah arah tim, Ahn Hye-jin, setter utama timnas Korea Selatan. Langkah ini bukan hanya strategis, tapi juga simbolik. Kehadiran Ahn menandakan bahwa Red Spark tengah berbenah total, bukan sekadar mengganti satu pemain. Mereka ingin membentuk sistem baru yang lebih stabil dan tidak lagi bertumpu pada satu bintang seperti saat era Megatron. Ahn Hye-jin bukan nama sembarangan. Ia sudah dikenal luas sebagai otak permainan yang cerdas, punya visi distribusi bola yang tajam, serta mampu memimpin dengan aura kepemimpinan yang kuat. Banyak analis menilai bahwa kedatangannya menjadi pondasi paling krusial dalam proyek baru Red Spark. Red Spark tampaknya belajar dari 2 musim terakhir, terlalu mengandalkan Megawati memang menghasilkan poin, tapi membuat tim jadi kurang fleksibel. Kini dengan Ahn Hye-jin sebagai pengatur tempo, Red Spark ingin lebih seimbang dalam membangun serangan dari berbagai sisi. Namun bukan hanya Ahn Hye-jin yang hadir. Klub juga mengumumkan perekrutan pemain asing baru yang berasal dari luar Asia, seorang outside hitter berkebangsaan Amerika yang memiliki reputasi solid di Liga Eropa. Pemain ini, meski belum sepopuler Megawati secara media sosial, dianggap punya gaya bermain yang lebih cocok dengan sistem baru Red Spark. Tak hanya itu, sejumlah pemain muda Korea juga mulai diberi ruang latihan lebih intensif selama musim panas. Red Spark jelas sedang membangun generasi. Daripada mencari bintang tunggal, mereka kini lebih tertarik pada kekuatan kolektif. Langkah-langkah itu pun disambut baik oleh para pelatih dan pengamat lokal. Mereka melihat Red Spark mencoba meniru pola klub-klub sukses di Eropa yang tidak menggantungkan nasib tim pada satu figur saja. Dalam sistem seperti itu, semua pemain bisa berkembang, dan risiko ketergantungan pun menurun. Di sisi lain, fans yang awalnya ragu dengan cepat mulai menerima perubahan ini. Terutama setelah melihat performa impresif Ahn Hye-jin dalam beberapa laga pramusim.
Chemistry-nya dengan para speaker lokal tampak menjanjikan. Ia mampu menghadirkan variasi serangan yang selama ini sulit dicapai meski Megawati tampil dominan. Dari luar, kesan yang muncul jelas, Red Spark sedang menjalani transisi, tapi dengan arah yang sangat tegas. Mereka tidak terlihat kehilangan arah meski ditinggal pemain sebesar Megatron. Justru mereka seperti telah menyiapkan semuanya sejak jauh hari. Media Korea pun mulai mengalihkan fokus pemberitaan. Jika musim lalu headline selalu bertema, Megawati membawa Red Spark menang, kini fokus berubah menjadi, era baru Red Spark dimulai bersama Han Hye-jin. Sebuah sinyal bahwa dinamika klub sudah benar-benar bergerak maju. Dengan formasi baru dan visi permainan yang berbeda, Red Spark kini tampil dengan wajah yang lebih dewasa dan matang. Meskipun jejak Megawati masih terasa dalam sejarah klub, arah yang mereka pilih jelas menunjukkan, Red Spark tidak mau terlalu lama terikat dengan masa lalu. Keputusan ini mungkin mengejutkan fans Indonesia, tetapi dalam dunia olahraga profesional, yang terpenting adalah keberlanjutan. Red Spark telah memilih untuk bertahan dan berkembang, tanpa harus terus menoleh ke belakang. Dan untuk Megawati, ini adalah undangan tak langsung, untuk membuktikan bahwa ia memang layak dirindukan. Kepergian Megawati Hangestri tidak hanya berdampak pada struktur pemain Red Spark, tetapi juga mengubah total gaya bermain mereka di lapangan. Selama 2 musim terakhir, Red Spark sangat bergantung pada kekuatan serangan Megatron dari posisi open speaker. Kini, dengan hilangnya pilar utama itu, pelatih dan staf teknis Red Spark harus merombak skema permainan dari nol. Perubahan paling mencolok terlihat pada distribusi bola. Jika dulu lebih dari 60% set dilakukan ke arah Megawati, bahkan dalam posisi sulit sekalipun, kini distribusi jauh lebih merata. Setter Han Hye-jin memainkan peran krusial di sini, dengan membagi bola ke semua sisi lapangan tanpa ada favorit yang terlalu dominan. Skema yang lebih dinamis ini membuat Red Spark jadi tim yang lebih tak terduga. Serangan bisa datang dari middle blocker, opposite, maupun outside hitter secara seimbang. Lawan pun tak bisa lagi hanya menumpuk blok di satu titik seperti ketika menghadapi Red Spark era Megatron. Dari sisi tempo, Red Spark kini memainkan ritme yang lebih cepat. Han Hye-jin mempercepat transisi dari receive ke serangan, memanfaatkan timing dan kecepatan pemain muda yang kini banyak menghuni skuad utama. Mereka tidak lagi menunggu Megawati siap di posisi, melainkan langsung melancarkan serangan dari first ball yang akurat. Meski secara daya ledak belum bisa menandingi pukulan keras Megatron, pendekatan kolektif ini mulai menunjukkan hasil. Dalam beberapa pertandingan uji coba, Red Spark tampil lebih efisien dan minim error, khususnya dalam skema bola cepat di tengah net yang jarang digunakan saat Megawati masih ada. Pertahanan pun ikut terdampak. Dulu, Megawati sering menjadi target serve lawan karena dianggap sebagai titik lemah dalam receive. Kini, dengan formasi baru yang lebih seimbang, Red Spark bisa menyusun formasi pertahanan yang lebih solid. Libero dan outside hitter lokal tampil lebih percaya diri tanpa tekanan harus menutupi kekurangan satu pemain. Fakta menarik muncul dari data statistik uji coba, jumlah blok sukses Red Spark meningkat 20% dibanding musim lalu. Hal ini dikarenakan sistem rotasi mereka lebih stabil dan pemain tidak terlalu kelelahan mengejar rally panjang karena bola cepat sering mengakhiri poin lebih cepat. Namun tentu, perubahan ini tidak tanpa tantangan. Red Spark masih mencari chemistry terbaik di antara pemain. Beberapa kali terjadi miskomunikasi dalam transisi, atau keraguan dalam pengambilan keputusan karena belum ada satu sosok dominan seperti Megawati yang bisa menyelesaikan poin dalam tekanan. Di sisi lain, atmosfer tim di lapangan tampak lebih egaliter. Tak ada lagi ketergantungan berlebihan. Semua pemain merasa punya kontribusi, semua punya kesempatan bersinar. Ini meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri secara menyeluruh dalam skuad. Media Korea memuji arah baru Red Spark ini. Mereka menyebutnya sebagai tim dengan banyak senjata, bukan hanya satu meriam. Ini jadi kontras tajam dengan musim lalu, saat semua bahasan hanya berpusat pada Megatron dan dampaknya terhadap permainan tim. Para pelatih lawan pun mengakui bahwa Red Spark kini lebih sulit ditebak. Dulu mereka cukup fokus menahan satu pemain, tapi sekarang mereka harus waspada terhadap 5 titik serangan sekaligus. Ini tantangan baru yang membuat Red Spark menjadi tim yang lebih kompleks secara taktik. Perubahan pola permainan ini menjadi bukti bahwa Red Spark benar-benar sedang membangun ulang identitas mereka. Tanpa Megawati, mereka memang kehilangan daya gedor besar,
tetapi mereka justru mendapatkan fleksibilitas, kejutan, dan kolektivitas yang selama ini hilang. Sebuah langkah evolusi yang mungkin menyakitkan, tapi sangat diperlukan. Setelah resmi meninggalkan Red Spark dan V-League Korea Selatan, Megawati Hangestri seperti membalik halaman baru dalam hidupnya. Tanpa banyak menoleh ke belakang, ia segera mengarahkan seluruh energinya ke tujuan baru, mengangkat Manisa BBSK ke kasta tertinggi voli Turki, Sultanlar Ligi. Tak butuh waktu lama bagi Megatron untuk mulai membaur dengan lingkungan barunya. Meski belum secara resmi tiba di Turki saat berita ini ramai dibicarakan, gestur-gestur kecil di media sosial sudah menunjukkan bahwa Megawati sepenuh hati menyambut tantangan ini. Ia aktif membagikan ulang unggahan Manisa BBSK, menyukai komentar fans Turki, dan bahkan mulai belajar mengenali budaya serta bahasa Turki secara perlahan. Pilihan Megawati ke Manisa BBSK bukan sekadar langkah karir biasa. Ini adalah tantangan yang lebih kompleks. Berbeda dengan Red Spark yang sudah berada di Liga Papan Atas Korea, Manisa masih berjuang di level 1 tingkat di bawah Sultanlar Ligi. Namun di sanalah letak ambisinya, menjadi pemain Asia yang membawa klub Eropa promosi secara langsung. Manisa sendiri bukan klub besar, tapi kini menjadi sorotan karena rekrutan sensasional mereka. Kehadiran Megawati memberi angin segar, tidak hanya untuk kekuatan tim, tapi juga untuk popularitas klub yang melejit di dunia maya. Jumlah followers Manisa melonjak drastis setelah transfer Megatron diumumkan. Klub ini mendadak jadi magnet perhatian. Hal itu tentu menjadi motivasi tambahan bagi Megawati. Ia tahu, ekspektasi terhadap dirinya lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan hanya karena ia pemain asing utama di Manisa, tetapi juga karena ia membawa nama Asia Tenggara, bahkan Islam, ke panggung bola voli Eropa yang mayoritas dihuni pemain Eropa dan Amerika. Dalam beberapa wawancara informal, Megawati sempat menyatakan bahwa ia ingin lebih berkembang sebagai pemain. Salah satu alasannya memilih Turki adalah karena intensitas dan variasi permainan di liga mereka jauh lebih tinggi. Ia ingin menghadapi tantangan baru yang bisa mengasah mental dan tekniknya lebih tajam. Fokus Megawati juga terlihat dari bagaimana ia mulai mengurangi interaksi dengan dunia voli Korea. Ia tak lagi mengomentari unggahan Red Spark atau mengikuti perkembangan V-League seperti dulu. Ini bukan tanda dingin, tapi bentuk profesionalisme bahwa dirinya kini sepenuhnya milik proyek baru. Di sisi latihan, Megawati dilaporkan telah memulai program mandiri sebelum gabung pramusim Manisa. Ia menjaga kebugaran, memperkuat power, dan meningkatkan kelincahan yang akan sangat penting dalam gaya permainan bola cepat khas Eropa. Ia tahu, tantangan di Turki bukan main-main. Tim-tim seperti Vakif Bank dan Fenerbahce berada di level dunia. Yang menarik, beberapa fans setia Megawati di Indonesia menyebut bahwa Megatron sudah naik level. Ada semacam kebanggaan nasional saat melihat atlet tanah air merantau ke liga yang lebih keras, lebih besar, dan lebih menantang. Tidak sedikit pula yang menyebut ini seperti kisah sepak bola Egy Maulana ke Eropa, tapi dalam versi voli. Fokus total Megawati ke proyek Manisa juga membawa efek domino. Beberapa brand mulai mendekatinya untuk kerja sama global, terutama dari kategori sportwear, hijab sport, dan gaya hidup Islami. Ia dianggap sebagai sosok inspiratif, atlet muslimah Asia yang berani keluar dari zona nyaman dan bersaing di Eropa. Dalam dirinya, Megawati seperti sudah menanamkan satu kalimat, tak ada jalan kembali. Bukan karena ia membenci masa lalu di Red Spark, tetapi karena karir seorang atlet terlalu singkat untuk terus menoleh. Fokusnya kini hanya satu, membawa Manisa BBSK ke tempat yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Langkah ini bukan cuma tentang mengejar prestasi, tapi juga tentang warisan. Jika sukses, Megawati bisa membuka pintu lebih lebar bagi pemain-pemain Asia lainnya untuk tampil di liga-liga elit Eropa. Dan ia tampaknya menyadari sepenuhnya besarnya tanggung jawab itu. Waktu terus berjalan sejak pengumuman resmi kepergian Megawati Hangestri dari Red Spark. Namun yang menarik, tak hanya perpisahan mereka yang berlangsung singkat dan sederhana, tetapi juga bagaimana interaksi antara Megawati dan mantan klubnya benar-benar mulai hilang dari permukaan. Di awal-awal masa transisi, fans masih sempat melihat komentar Megawati di unggahan Instagram Red Spark, dan sebaliknya. Beberapa mantan rekan satu tim pun sempat menyapa lewat emoji atau caption singkat. Tapi kini, suasana itu benar-benar sunyi. Tak ada lagi like, komentar, repost story,
atau bentuk interaksi lainnya yang biasanya menjadi penanda hubungan baik antara mantan pemain dan klub. Hal yang sama terjadi di pihak Red Spark. Mereka tak lagi menyebut nama Megawati dalam promosi konten mereka, baik di YouTube, Instagram, maupun TikTok. Sosok Megatron benar-benar menghilang dari narasi resmi klub. Bahkan dalam tayangan kilas balik musim lalu, nama Megawati hanya muncul sekilas tanpa sorotan lebih. Bagi sebagian fans, terutama dari Indonesia, ini terasa janggal. Mengingat kontribusi Megawati selama 2 musim terakhir bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia membawa Red Spark dari tim papan tengah menjadi penantang gelar, bahkan 2 kali lolos ke playoff. Tapi justru saat dirinya hengkang, tak ada penghormatan khusus. Namun bagi pengamat V-League Korea, ini bukan hal baru. Klub-klub di Korea cenderung menjaga hubungan formal dengan pemain asing, terutama ketika kontrak mereka tidak diperpanjang, hubungan kerja berakhir, dan mereka jarang menaruh sentimen personal. Terlebih bila pemain tersebut memilih hijrah ke liga negara lain, apalagi di luar Asia. Megawati sendiri tampaknya tak mempersoalkan hal ini. Ia juga mulai mengurangi penyebutan nama Red Spark dalam setiap pernyataannya. Dalam unggahan maupun wawancara tidak langsung, ia lebih sering membicarakan masa depannya bersama Manisa BBSK, dan sangat jarang menyebut masa lalu di V-League. Ini bukan berarti ia melupakan, tapi lebih kepada keinginannya untuk fokus sepenuhnya ke babak baru. Fase ini menjadi penanda bahwa hubungan Red Spark dan Megawati kini benar-benar berada di fase pos-kontrak. Keduanya memilih jalan sunyi, tanpa drama, tanpa perpisahan panjang, tanpa nostalgia yang dibuat-buat. Hanya saling diam, tapi sudah saling paham bahwa perjalanan bersama telah selesai. Beberapa rekan Megawati di Red Spark juga menunjukkan hal yang sama. Hanya segelintir dari mereka yang masih berinteraksi, dan itu pun terbatas pada story pribadi. Sebagian besar tampaknya juga sedang fokus membangun ulang tim, mengikuti proyek baru klub, dan menyesuaikan diri dengan gaya permainan Han Hye-jin yang kini menjadi motor permainan tim. Diamnya Megawati juga bisa dibaca sebagai bentuk penghormatan. Ia tidak ingin membuat drama atau memancing narasi patah hati. Ia tahu, dunia voli profesional bergerak cepat, dan bagi pemain sekelas dirinya, terlalu sering melihat ke belakang justru akan menghambat pertumbuhan karir. Yang menyedihkan bagi sebagian fans adalah hilangnya potensi momen-momen indah. Banyak yang berharap Red Spark bisa mengunggah video perpisahan emosional, atau setidaknya kompilasi, Best of Megatron, selama 2 musim. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, semua terputus begitu saja. Namun di balik semua itu, banyak yang mulai menyadari, inilah realitas karir seorang atlet internasional. Sekuat apapun koneksi emosional yang terjalin, ketika kontrak habis dan ambisi berubah, maka perpisahan harus diterima dengan kepala tegak tanpa harus menyalahkan siapapun. Dalam diam, Megawati dan Red Spark telah saling melangkah ke arah yang berbeda. Dan barangkali, perpisahan yang sunyi ini jauh lebih tulus daripada perpisahan penuh air mata yang hanya sekadar formalitas di depan kamera. Megawati Hanestri mungkin masih dielu-elukan oleh fans Indonesia dan Asia Tenggara, tapi suasana berbeda justru terasa di Korea Selatan. Setelah 2 musim menjadi pusat perhatian di Red Spark, kini nama Megatron mulai memudar dari percakapan fans lokal. Musim baru membawa wajah-wajah baru, dan kehadiran Han Hye-jin, setter utama timnas Korea, telah mengubah dinamika emosional fans. Tak hanya soal teknik permainan, Han adalah figur yang sudah lama dikenal publik Korea, dengan rekam jejak, pesona, dan loyalitas tinggi terhadap voli Korea. Dalam waktu singkat, unggahan tentang Han Hye-jin di akun media sosial Red Spark selalu dibanjiri komentar positif. Banyak yang menyebutnya sebagai jantung baru klub. Fans tampak senang karena klub merekrut pemain lokal yang bisa menjadi pusat permainan sekaligus ikon tim. Aura Megawati yang dulu mendominasi perlahan mulai tergeser oleh kehadiran pemain yang lebih dekat secara budaya dan bahasa. Di berbagai forum penggemar V-League Korea, narasi juga berubah. Jika musim lalu topik-topik seperti, seberapa kuat pukulan Megawati, atau, akankah Megatron bertahan musim depan, sering muncul, kini diskusi lebih banyak membahas chemistry antar pemain lokal, strategi distribusi bola baru, serta prospek jangka panjang Red Spark dengan sistem yang lebih stabil. Pergeseran ini memang wajar. Dalam olahraga profesional, terutama di liga domestik seperti V-League, fans cenderung cepat kembali ke identitas lokal. Meski mereka sempat mengidolakan pemain asing, begitu pemain itu pergi,
emosi pun ikut pergi, dan dukungan dialihkan kepada mereka yang masih mengenakan jersey klub. Menariknya, tidak sedikit fans yang mengakui bahwa mereka mencintai Megawati, tapi lebih mencintai klub. Saat klub berubah haluan, mereka pun ikut menyesuaikan. Beberapa bahkan terang-terangan mengatakan bahwa mereka senang Red Spark tak lagi terlalu bergantung pada satu pemain, karena itu membuat tim jadi lebih sehat secara kolektif. Selain Han Hye-jin, pemain muda seperti Yo Seo-yeon dan Ha Yu-jong mulai mendapatkan perhatian. Highlight pertandingan mereka kini lebih sering muncul di media sosial, menunjukkan bahwa Red Spark sedang menanam investasi pada pemain lokal untuk masa depan. Fans pun menyambut baik hal ini sebagai langkah generasi yang menjanjikan. Dalam beberapa konten video yang dirilis Red Spark, tidak ada lagi kemunculan kilas balik era Megawati. Logo Megatron yang sempat mendominasi merchandise klub juga mulai ditinggalkan. Fans kini sibuk membeli jersey bertuliskan nama-nama baru yang menjadi simbol era pasca Megatron. Sebagian kecil fans yang masih setia mengikuti Megawati kini melakukannya dari jauh, melalui akun Instagram pribadinya atau berita tentang Manisa BBSK. Namun keterlibatan mereka dalam komunitas Red Spark semakin kecil. Perlahan, koneksi emosional itu pun menguap. Bagi Megawati, ini mungkin sudah ia prediksi sejak awal. Ia tahu bahwa menjadi bintang di liga luar negeri tak akan bertahan selamanya. Sekarang, perhatian publik Korea sudah beralih, dan ia pun harus fokus menjadi pusat sorotan di tempat yang baru. Namun di balik hilangnya euforia Megatron di Korea, warisan Megawati tetap tercatat. Ia menjadi pevoli asing Asia Tenggara pertama yang benar-benar menembus jantung budaya voli Korea. Meski namanya kini tak lagi dielu-elukan, jejaknya tetap tersimpan dalam memori kolektif V-League sebagai fenomena yang pernah meledak. Red Spark dan fansnya telah memilih untuk melanjutkan hidup. Dan itu bukan bentuk pengkhianatan, tapi tanda bahwa klub dan komunitasnya telah bergerak maju. Megawati juga telah memilih jalan yang lebih besar. Kedua pihak telah berpisah, dan para pendukung pun mulai mencari figur baru untuk dicintai. Meski tak lagi menjadi bagian dari Red Spark, dan atensi publik Korea mulai memudar, Megawati Hangestri justru tengah menapaki level ketenaran baru secara global. Kepindahannya ke Manisa BBSK di Turki terbukti menjadi titik loncatan penting dalam karirnya sebagai atlet voli profesional. Tak lama setelah diumumkan bergabung ke klub kasta 1 di Liga Voli Turki, nama Megawati langsung masuk jajaran top 3 pemain paling populer di dunia versi situs Volleybox. Ini sebuah pencapaian luar biasa, mengingat pemain-pemain yang menduduki daftar tersebut biasanya berasal dari negara-negara raksasa voli seperti Brasil, AS, dan Serbia. Yang membuat publik semakin kagum adalah kenyataan bahwa Megawati meraih popularitas global itu bukan karena bermain di klub papan atas, melainkan justru dari klub yang sedang berjuang di kasta bawah. Artinya, kekuatan personal brand dan pengaruh sosialnya kini benar-benar melewati batas prestasi klub semata. Di Turki sendiri, Megawati langsung mendapat tempat di hati fans lokal. Wajahnya muncul dalam berbagai pemberitaan media olahraga, mulai dari berita transfer, analisis kekuatan Manisa BBSK, hingga kisah inspiratif tentang dirinya sebagai pemain muslimah berhijab yang tampil dominan di kancah dunia. Sebagian media Turki bahkan mulai menyebut Megawati sebagai Simge Yenikak, yang berarti simbol era baru. Sebuah label yang bukan hanya menggambarkan kualitas permainannya, tetapi juga bagaimana kehadirannya membawa warna baru dalam dunia voli Eropa yang cenderung homogen. Megawati juga kian aktif membangun citra profesionalnya secara digital. Ia mengunggah sesi latihan, kolaborasi dengan sponsor, serta membagikan pemikiran-pemikirannya seputar adaptasi budaya dan tantangan berkarir di luar negeri. Banyak fans dari berbagai negara, termasuk Brasil, Jepang, bahkan Italia, mulai mengenal dan mengikuti akun media sosialnya. Dalam waktu singkat, Megatron bukan lagi ikon Korea atau Asia Tenggara. Ia kini telah menjadi simbol lintas budaya, lintas benua. Komentar dalam unggahan Instagramnya kini datang dalam berbagai bahasa. Ia tak lagi hanya menerima dukungan berbahasa Indonesia dan Korea, melainkan juga dari Turki, Inggris, dan Arab. Di sisi komersial, beberapa brand global mulai meliriknya untuk kerjasama. Megawati kini dianggap sebagai atlet wanita internasional dengan nilai jual tinggi, berprestasi, berhijab, karismatik, dan punya pengaruh kuat di media sosial. Identitasnya yang unik membuatnya bisa menjangkau segmen pasar yang lebih luas.
Salah satu hal paling menarik adalah bagaimana komunitas Muslim di Eropa mulai mempromosikan Megawati sebagai role model atlet muslimah. Ia digambarkan sebagai bukti nyata bahwa perempuan bisa meraih prestasi tinggi di panggung dunia, tanpa harus meninggalkan keyakinan atau jati diri. Popularitas global Megawati ini juga berdampak pada persepsi dunia terhadap atlet dari Asia Tenggara. Ia membuka jalan bagi pemain-pemain dari wilayah ini untuk dipandang serius, tidak lagi sekadar eksotis, melainkan kompetitif dan layak tampil di panggung tertinggi. Saat nama Megawati melambung di level dunia, Red Spark mungkin sudah tidak menyebut-nyebutnya lagi. Tapi kini, Megatron tidak membutuhkan pengakuan dari klub lamanya. Ia telah menciptakan identitas baru sebagai ikon global, dan babak baru ini justru menjadikannya lebih besar dari sebelumnya. Waktu telah menjadi saksi bahwa hubungan antara Megawati Hangestri dan Red Spark benar-benar telah berakhir, bukan hanya secara kontrak, tapi juga secara emosional dan arah karir. Kini, keduanya berjalan di jalan yang berbeda, dengan tujuan, strategi, dan prioritas yang tak lagi sejajar. Red Spark tengah sibuk membangun proyek baru. Kehadiran Han Hye-jin sebagai pengatur permainan telah memberikan stabilitas, sementara pemain-pemain muda Korea diberi porsi lebih besar untuk berkembang. Klub itu tampak mantap ingin lepas dari era ketergantungan terhadap satu bintang seperti Megawati. Mereka tak lagi menyebut namanya, tak lagi merujuk pada rekor-rekor lamanya. Bahkan dalam materi promosi dan retro musim lalu, sosok Megatron hanya muncul sekilas, nyaris tanpa perayaan. Ini bukan bentuk pengingkaran, melainkan bentuk dari semangat untuk melangkah tanpa menoleh. Di sisi lain, Megawati juga tidak berusaha mempertahankan ikatan itu. Ia tidak mencoba menempelkan identitas ex-pemain Red Spark dalam setiap narasi barunya. Dalam setiap wawancara, ia menyebut dirinya sebagai bagian dari Manisa BBSK dan menyuarakan ambisinya membawa klub Turki itu promosi ke Sultanlar Ligi. Megatron bahkan seperti sudah menutup bab Korea dalam hidupnya. Ia fokus penuh membangun reputasi sebagai pevoli profesional Asia yang sukses menembus Liga Eropa. Dalam banyak aspek, ia tidak hanya menjauh, tetapi juga telah tumbuh menjadi sosok yang berbeda. Kini, keduanya telah berjalan begitu jauh hingga tak lagi saling bersinggungan. Red Spark sibuk menciptakan struktur tim yang lebih kolektif, sementara Megawati mengejar ketenaran dan pencapaian global yang jauh lebih besar dari sekadar eksistensi di V-League. Tak ada yang salah dari perpisahan ini. Justru inilah wajah asli dari dunia profesional, keputusan rasional, perjalanan logis, dan emosi yang perlahan terkikis oleh waktu dan ambisi. Fans boleh merasa sedih, tetapi semua pihak tahu bahwa ini adalah proses yang tak bisa dihindari. Bahkan tanpa saling menyapa, baik Megawati maupun Red Spark tampak damai dengan keputusan mereka. Klub berhasil menemukan arah baru tanpa harus terus hidup dalam bayang-bayang Megatron, sementara Megawati juga menemukan lingkungan baru yang menghargai dan menantangnya untuk terus berkembang. Perjalanan yang dulu intens, penuh semangat, dan membuahkan banyak momen tak terlupakan, kini tinggal kenangan. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada air mata, tidak ada acara penghormatan. Hanya satu jalan panjang yang akhirnya bercabang, dan keduanya memilih arah yang berbeda. Namun, bukan berarti tidak ada jejak yang tertinggal. Apa yang Megawati berikan kepada Red Spark akan selalu tercatat dalam arsip sejarah klub. Dan Red Spark, bagaimanapun bentuknya, telah menjadi pijakan penting bagi Megawati menuju panggung dunia. Di akhir cerita ini, kita tahu, tidak semua hubungan harus diakhiri dengan kata-kata. Kadang, diam dan jarak adalah cara terbaik untuk memberi ruang bagi masing-masing untuk tumbuh. Dan dalam konteks ini, baik Red Spark maupun Megatron telah membuktikan bahwa perpisahan bukan akhir, melainkan awal dari takdir mereka masing-masing.